Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Edi Nurfita dan rekan saya. Nama saya Salsabila Ahmadina Azara. Nama saya Siti Rafiul Lubis. Saya Destri Fitri. Dan saya Yunita. Di sini kami akan menampilkan roleplay yang bertema disleksia pada anak SD. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Yuk kita belajar ya. Pelajaran kita hari ini kita akan belajar membaca, memeja, sama menulis. Balik ya kertasnya sama penzanya. Iya, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini apa bacanya anak-anak? Ubi. Ibu. Ubi. Bentar anak-anak. Yunita ini apa bacanya? Ubi. Apa? Ubi. Bukan. Dia ini apa bacanya? Ibu, Bu. Benar. Dia benar. Sama. Ubi. Apa? Ubi. Iya, apa dia? Bui. Bukan. Ini ibu. 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 Bui. Ibu. Ibu. Kita lanjut ya. Ini apa bacanya? Ini aku tulis. U. Bacanya? Kuku. Apa sah? Buku. Bukan. Buku. Dia apa bacanya dia? Kuku. Bukan. Dia buku. Nah, dia benar. Ini apa? Buku. Buku. Kuku. Kita Buku. Kuku. Buku. 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 Apa nanya? Buku. Kok buku sah? Ini apa? Buku. Nah, Buku. Buku. apa ini kita? Buku. Buku. Ya, kita lanjut ya. Ini apa yang ibu tulis bacanya? Sapu. Satu-satu ya Nana. Siapa yang tahu tulis tangan? Saya, Bu. Ibu Nita apa? Apa bacanya? Ibu kenapa ngomongnya cepat sekali? Bukan, jelas ibu udah pelan-pelan. Kamu aja yang nggak ngerti. Bu satu lagi sini Bu. Jangan anak kan, dia bukan sedih. Perhatian, Tawa dia. perhatian anak. Kamu lagi sedih, Bu. Orang ini pada nggak bisa Bu. Belajar dulu ya anak. Salsa itu kalau begini itu namanya bahagia. Kalau netes air mata baru sedih. Oh, berarti kalau netes air mata itu bahagia ya, Bu? Sedih. Sedih. Bahagia. Apa dia? Kalau lagi keluar air mata itu lagi bahagia? Bukan anak. Bukan. Itu namanya sedih. Sedih. Ya. Kayak mana sih kalian nih? Siapa nama teman yang di sampingnya? Yunita. Nama aku Salsa. Siapa namanya tadi Yunita? Pia. Aku yang Pia. Salsa. Ini Pia. Enggak, aku Pia. Ini Pia. Ini Salsa, ini Pia. Anak-anak, dengarkan ibu ya, jangan ribut. Baik, Bu. Oke. Kita udah selesai ya hari ini. Apa yang ibu buat ini? Udah ditulis belum? Udah, Bu. Belum ini. Ayo, Udah. udah cepat bikin. Ayo cepat dibuat ya. Baik, Bu. Ya, udah ya. Bikin namanya ya. Ini, Bu. Udah ibu terima ya. Baik, Bu. Siap. Ya, Bu. Ini yang pertama, apa bacanya tadi? Bui. Ibu. Ibu. Bu boleh nanya, Bu? Apa? Ibu tempat tinggalnya di mana, Bu? Di Jalan Swadaya. Sudah ya, Bu ya. Di mana itu, Bu? Iya, di Srikandi. Ria, di mana tinggalnya Ria? Swadaya dekat Srikandi, Bu. Ini tak? Di mana ibu tinggal? Enggak tahu, Bu. Tidak tahu. Sama ibu di mana tinggal? Di rumah. Iya. Nama alamatnya? Rumah jalan. Rumah jalan. Apa tadi dia? Di mana ibu tinggal? Di Srikandi, Bu. Srikandi. Di mana Ria? Swadaya Jalan Srikandi. Video sebenarnya kasih dari tangan. Dadah. Jangan anak. Oke, kelas kita hari ini udah selesai ya. Yeay. Sampai jumpa lagi besok. Ya Bu. Baik, Bu. Makasih ya. Ya, Bu. Semangat ke sekolah, jangan malas-malas. Yunita sama Salsa kalau di kelas ada belajar jangan sering ngobrol. Dengerin ibu. Makasih ya anak-anak untuk perhatiannya hari ini. Ya, Bu. Jumpa lagi besok ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Oke, dari cuplikan video kami tadi dapat kita simpulkan bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca, mengeja, dan menulis dengan benar. Dan mereka juga mengalami beberapa kriteria diseleksia, yaitu mereka ada yang mengalami persepsi pembalikan konsep, persepsi disorientasi vertikal horizontal, persepsi teks, persepsi memori. Nah, memang tidak semua anak-anak yang mengalami pembagian tersebut ataupun ciri-ciri tersebut
Tapi dari video tadi itu ada beberapa anak, setidaknya 2 mengalami ciri-ciri tersebut, bahkan sampai ada yang mengalami 4 kriterianya. Nah, kita jangan menganggap mereka itu sebagai seseorang yang bodoh, bukan. Mungkin mereka mengalami disleksia itu yang pertama itu ada namanya developmental, mungkin itu karena keturunan ataupun gen. Yang kedua itu mungkin karena disleksia itu mungkin karena mereka mengalami kecelakaan yang mengakibatkan terbenturnya otak bagian kiri mereka. Jadi kita sebagai seorang yang tahu ataupun orang tua, guru baik itu di sekolah dasar, di TK ataupun PAUD, kita harus memantau anak-anak ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka seperti itu saja. Nah, orang-orang sering menganggap bahwa ketika mereka melihat anak-anak yang overaktif banget, itu sebenarnya mereka juga bilang anak itu bodoh. Bukan nakal juga, tapi mungkin mereka mengalami kecacatan otak bagian kiri. Nah, kita nggak boleh juga menganggap anak-anak disleksia ini bodoh, karena contohnya saja Deddy Corbuzier, dia itu salah satu disleksia memori. Bahkan dia nggak bisa mengingat hal-hal yang sederhana seperti jalanan yang sering dia tempuh dari rumah ke kantor, terus nama seseorang artis walaupun dia sering ketemu sama artis. Bahkan ada tokoh lain nih, Albert Einstein, dia itu adalah ikon seseorang yang dikenal jenius, cerdas di dunia ini. Tapi apakah kalian tahu mereka itu dia itu merupakan salah satu penderita disleksia. Dia nggak bisa mengingat berapa jumlah hari dalam 1 bulan, dia nggak ingat berapa bulan dalam 1 tahun. Bahkan dia juga tidak mengerti bagaimana konsep mengikat. Dari dia kecil, bahkan mungkin sampai sekarang dia itu tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Bagi kita itu adalah hal-hal yang biasa, tapi bagi mereka itu adalah hal-hal yang sulit. Nah, orang-orang yang sukses, walaupun mereka mengalami disleksia, mereka mampu mencari kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan mereka tersebut. Oke, kita tidak boleh menjudge siapapun, lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with a bow. She got a big bed, number